Menteri Perdagangan itu kan mengklaim hands on, memonitor secara langsung setiap hari katanya gitu kan. Beliau juga datang ke pasar seperti itu. Tapi pada kenyataannya minyak kita tidak seindah ketika baru diluncurkan tuh. Sekarang harganya melambung, langka lagi. Ini kayak mengulang sejarah setahun yang lalu. Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa harga eceran tertinggi yang dipatok pemerintah dan DMO itu gagal? Ya, jadi kalau kita lihat sekarang seharusnya namanya bukan minyak kita, tapi minyak kamu, karena bukan buat kita lagi. Nah, kenapa sih kok sering berulang gitu ya? Karena sedari awal sebenarnya saya sudah mengingatkan ini semenjak dari tahun 2020 ya. Waktu itu saya juga masih membantu Pak Menteri Perdagangan. Saya bilang begini, Pak Menteri, ini selama pandemi pasti akan ada disproporsionalitas antara supply dan demand. Nah, demand-nya pasti akan overshoot. Kenapa? Karena big boys, China, Jepang, Amerika, semua kasih stimulus. Begitu kan? Nah, kalau sudah kasih stimulus, sementara kita tahu bahwa pandemi ini pabrik harus tutup, di PHK di mana-mana. Akhirnya apa? Proses produksi tidak terjadi. Akan ada disproporsionalitas. Ini akan memicu kenaikan harga-harga global, termasuk komoditas. Yang waktu itu saya kasih concern adalah terkait dengan kebutuhan pangan, karena ini yang paling sensitif secara politik. Saya sampaikan bahwa ada beberapa komoditas, salah satunya juga minyak goreng. Nah, salah satu yang waktu itu juga sempat saya sampaikan bahwa kita harusnya bisa melakukan semacam kerjasama dengan negara-negara lain. Ini tidak bisa kita selesaikan sendiri. Terutama mungkin dalam hal ini kalau dalam konteks minyak goreng dengan Malaysia, ya. Karena kalau kita lihat proporsi dari produksi, ya kita ini menguasai 58% kebutuhan dunia, sementara Malaysia 36-37%. Pun begitu dengan ekspornya, kita hampir 60% atau ya sekitar 55-57%, Malaysia 30%. Artinya all in all kita combine dengan Malaysia kita menguasai 90% pasar ekspor. Nah, terus kemudian oke lah sudah ada reshuffle, terus menteri berganti. Waktu itu di zamannya Pak Menteri Perdagangan Pak Lutfi. Nah, saya waktu itu sudah tidak lagi di Kemendak, tapi saya sering menyampaikan sebagai tanggung jawab moral saya yang dekat dengan teman-teman Kemendak. Saya sampaikan waktu itu salah satu ke Pak Dirjen. Oke, waktu itu ya. Saya awal tahun 2022, waktu itu ya bulan Januari. Ada kebijakan subsidi. Saya tanya, Pak Oke ini subsidi modelnya bagaimana? Ya kan, selisih harga, ya kan? Kalau ditetapkan harganya 14.000, kemudian produsen akan diberikan selisih harga tersebut. Produksinya berapa pastinya lebih tinggi, gitu kan? Dan itu untuk menutupi selisih tersebut nanti ada subsidi mekanisme. Terus kemudian saya tanyakan lagi, kalau begitu produsennya siapa saja? Ternyata produsennya voluntary. Nah, kemudian jawaban saya pada saat itu adalah ada satu forum, kemudian saya sampaikan, Pak Oke ini adalah kebijakan yang pastinya akan menimbulkan masalah. Salah satunya kalau kita nggak bisa kontrol barangnya, ini nggak mungkin bisa kita lakukan, pasti hilang. Nah, kalau kita lihat misalnya ada contoh lain, misalnya Pertamina bisa memberikan subsidi tersebut ya. Kenapa? Karena dari hulu ke hilir sudah dikelola satu. Tapi kalau untuk CPO tidak, pemainnya banyak, ya kan? Artinya ini mekanisme yang sebenarnya tidak bisa kita terima di lapangan. Nah kemudian lanjut lagi bulan Februari. Bulan Februari subsidi nggak ada lagi, tapi berubah lagi HET. Nah waktu itu juga saya sampaikan, ini mana ada yang mau jual rugi, gitu kan? Akhirnya apa? Nanti pasti akan hilang juga. Nah terus kemudian pertanyaannya berikut yang tadi disampaikan Mbak Mega. Lah kok kita kan produsen CPO, ya? Kenapa kita kemudian nggak bisa mensuplai itu di pasar hilir? Karena ada diskoneksi antara produsen minyak goreng dengan produsen CPO. Akhirnya apa? Akhirnya produsen minyak goreng terpaksa harus mencari harga lelang yang sesuai dengan harga internasional. Nah oleh karenanya ya saya rasa ini bukan masalah supply saja, tapi masalah tata kelola. Nah untuk membersihkan atau menyelesaikan permasalahan tata kelola kita butuh infrastruktur, kita butuh kemudian beberapa hal-hal yang lebih strategis. Tapi itu butuh waktu. Nah, waktu itu yang juga sempat saya sampaikan adalah bagaimana kalau kita bekerja sama saja dengan Malaysia sekali lagi tadi. Mereka jual di sana berapa? 8.000, 9.000. Kita bisa beli
minyak gorengnya, bukan CPO-nya. Ketika kita beli minyak gorengnya di sini bisa dijual 14.000 bisa masih untung juga. Nah yang megang siapa? Megang harus Bulog. Juga jangan produsen. Karena kalau produsen kita nggak bisa kontrol. Rentan ya kalau swasta Gitu. ya. Iya. Nah ini kan untuk mekanisme ad hoc ya, mekanisme intervensi di jangka pendek harus kita lakukan. Itu mudah saja. Meskipun ada kemudian ada sanggahan-sanggahan juga dari KSP misalnya. Nah, ini kan nggak bisa, Malaysia sudah ada kuota. Loh, namanya kuota perjanjian atau kerjasama internasional itu bilateral. Ada sifatnya, ada yang sifatnya MOU, seharusnya resiprokal juga bisa kita lakukan. Semua itu bisa dilakukan dalam negosiasi. Nah makanya saya rasa itu sebenarnya permasalahan yang paling bisa kita lakukan ya. Solusinya adalah seperti itu. Karena kalau kita menunggu, ini akan jadi masalah. Nah, balik lagi ke minyak kita sekarang udah naik lagi. Terus kenapa? Ya balik lagi masalahnya ada diskoneksi itu belum selesai, belum tuntas. Tunggu. Gitu. Diskoneksi ini maksudnya disederhanakan lagi gimana Mas? Lalu mekanisme kita mendatangkan minyak goreng dari Malaysia adalah impor. Betul. Impor minyak goreng Betul. seperti itu. Jadi gimana? Sederhananya diskoneksinya seperti apa gambarannya? Ya produsen minyak goreng nggak bisa mendapatkan CPO, begitu kan? Jadi kan dia harus memutar gitu ya lewat jalur internasional. Karena memang ketika ada keputusan untuk 100% ekspor kita di moratorium gitu kan. Nah itu saya kira Pak Jokowi memang sudah gelisah, gemas sih. Ini kenapa sih udah lama nggak selesai begitu kan. Udah di stop aja gitu kan. Dan itu ternyata kalau kita lihat sebelumnya saya juga sampaikan ini bukan masalah supply dan itu terbukti. Kenapa? Karena ketika dihentikan yang terjadi apa? Penumpukan di hulu. Akhirnya apa? Harga TBS-nya turun. Gitu kan, petaninya juga yang jadi masalah gitu kan. Makanya sebenarnya bukan masalah di supply-nya saja, tapi masalah lebih ke tata kelolanya. Dia bagaimana produsen minyak goreng ini bisa tercombine dengan produsen CPO-nya. Nah, ini yang harus kita selesaikan begitu. Oke.